Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini dari firman Tuhan Alkitab, ya Alkitab yang kita dapat baca, ya kita di situ tertulis bahwa di alam roh itu ada dua tempat, yaitu sorga dan neraka. Sorga betul-betul ada, real, dan juga neraka itu benar-benar ada. Jadi kita sebagai umat manusia didapat peringatan bahwa satu kelak kita akan memasuki alam roh. Tapi selama kita masih hidup di bumi, itu masa-masa persiapan kita. Tuhan menghendaki supaya kita jangan satu orang pun masuk ke tempat neraka. Neraka adalah tempat yang menyedihkan, tempat penderitaan, tempat siksaan. Orang-orang yang di neraka adalah orang-orang yang berdosa dan telat atau terlambat untuk bertobat. Jadi selagi kita hidup, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan Allah, Allah yang sejati, yang punya sorga. Tuhan Yesus adalah creator of universe, pencipta alam semesta. Dan juga Tuhan Yesus Kristus adalah the most high, Tuhan yang maha tinggi. Tuhan Yesus telah diutus datang ke bumi ini oleh Bapa Sorgawi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia selamat memperoleh hidup yang kekal. Jadi selama kita di bumi, mari kita menggunakan seluruh kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan kita yang sejati kepada Tuhan. Jadi kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sekarang setelah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi hamba-hamba kebenaran, bukan hamba-hamba dosa. Kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Hentikan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah ia menjauhi kejahatan. Stop segala kejahatan. Rupa-rupa kejahatan stop. Baik itu penipuan kah, pencurian kah, berbohong kah, ya. Kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus, watak Kristus. Yang dulunya mencuri stop, tidak lagi mencuri, melainkan bekerja dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan. Tangan jangan pakai untuk kekerasan, memukul, atau melakukan tindak kejahatan lainnya. Stop, berhenti. Sekarang tangan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja dengan rajin, pakai tangan untuk menolong orang, untuk berbuat kasih kepada Tuhan dan ke sesama. Begitu pula kaki, biasa ke tempat-tempat yang perbuatan dosa, ke tempat seperti tempat mesum, tempat pelacuran. Stop. Sekarang pakai kaki kita untuk ke tempat ibadah, untuk berdoa, untuk memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup. Jadi saudaraku, mari kita hidup benar, hidup dengan takut akan Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan. Biarlah kita terus hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang menganugerahkan kasih, damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Stop juga memakan persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Stop, hentikan. Kita menguduskan makanan, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, menguduskan makanan, supaya makanan yang masuk ke tubuh kita menjadi suci dan kudus. Hidup rumah tangga itu juga yang benar. Seorang ayah adalah mengasihi anak-anaknya. Seorang ayah mengasihi istri, mengasihi ke putra-putrinya. Hidup dalam
berdamai, satu keluarga yang harmonis. Seorang ayah jauhkan dari sikap tindak kekerasan kepada istri maupun anak-anak. Hendaklah suami juga setia kepada satu pasangan, jangan ada pasangan lain atau terjadi perselingkuhan. Hiduplah bagi yang berkeluarga dengan satu istri, jika tidak ada punya pasangan, hidup bujangan, ya, hidup benar di hadapan Allah. Begitu pula istri hidup dengan satu pasangan, jangan ada pasangan lain. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Lalu kita pun hanya satu Tuhan. Artinya kalau ada setiap masalah, persoalan, kita jangan cari apa istilahnya orang pintar atau kuasa-kuasa yang lain, kuasa kegelapan. Ya. Kita hanya datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sejati. Tuhan akan menolong. Dialah Tuhan Yesus Kristuslah yang sanggup menolong kita. Jadi jangan ada berhala-berhala dalam hidup kita. Nomor satu, utamakan Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Perbuatan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni, tolongin saya mau berbalik kepadamu. Tuhan, karena firman Tuhan berkata, dan umatku yang nama Tuhan disebut merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang keliru, jalan-jalannya yang jahat, berbalik kepada Allah, Allah setia. Kita minta ampunan Tuhan. Sebelum terlambat, segala sesuatunya, mari selagi kita hidup di dunia, kita hidup betul-betul yang suci kudus, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dalam hati, seluruhnya. Jadi suci pikiran kita, jangan lagi memikirkan hal-hal yang pornografi. Ya, pornografi dapat membuat kita jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, hal-hal yang buruk terjadi. Hendaklah kita memiliki pikiran yang Kristus. Pikiran Tuhan, pikiran yang suci bersih. Kita dapat hardik halau kalau ada panah api dari si jahat yang berusaha membelokkan jalan-jalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang memiliki pikiran Kristus, kemudian hati yang, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segera sadar, ya, kita punya firman Tuhan untuk mengetahui bahwa ini firman Tuhan yang benar, ataukah ini terjadi penyesatan, hal-hal yang sesat, yang keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita singkirkan, kita counter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan seluruh perbuatan kita, berbuat kasih, kebaikan, berbuat kebenaran yang membawa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi kalau ada pertanyaan, ini perbuatan ini boleh atau tidak, ya kita uji dengan cara apakah perbuatan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau memuliakan Allah, ya boleh melakukan. Tapi kalau tidak memuliakan Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita jangan lakukan, kita singkirkan, kita counter, kita kebas. Ya, hidup selalu dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia Allah, setiap hari berjalan bersama Tuhan. Jadi yang suka berbohong, dusta stop mulai sekarang, berkata kebenaran, berkata sejujur-jujurnya, berkata apa adanya. Kalau firman Tuhan berkata kalau ya, katakanlah ya, kalau tidak, katakanlah tidak. Kita juga jangan menambah-nambahi atau melebih-lebihkan kata. Ya, jadi katakan ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Jadi kita arahkan juga telinga kita hanya kepada firman Tuhan. Jangan arahkan kita ke hal yang sia-sia, ke gosip, pembicaraan hal-hal yang merugikan teman, apalagi olokan, ejekan, itu jauhkan, stop. Kita hanya mengarahkan telinga kepada firman Tuhan. Begitu pula mulut kita, perkataan kita, keluarkan perkataan yang memberkati. Jangan mengutuk. Pergunakan kata yang memberkati. Diberkatilah
Kalau kita memberkati, kita sendiri akan diberkati. Kata-kata yang membangun iman, yang menguatkan, membawa orang-orang dekat kepada Tuhan, membawa orang-orang berbalik kepada Allah. Kita menggunakan mulut kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kita lakukan apa yang baik. Kalau di Alkitab ada contoh Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, saleh. Begitu pula Ayub, ya, orang dekat dengan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Di Alkitab juga ada contoh-contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang membawa teladan yang baik bagi kita. Terlebih baca di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, teladan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengikuti jejak kaki Tuhan, mengikuti semua karakter sifat Tuhan Yesus yang baik hati, lemah lembut, suka menolong, melakukan mujizat. Kalau Tuhan ya, bersandar sepenuhnya pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala permohonanmu kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Jauhkan dari segala kekhawatiran. Kalau ada apa-apa kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Puji nama Tuhan. Tadi dikatakan bahwa sorga sungguh-sungguh ada, neraka itu betul-betul ada. Jangan ada seorang pun yang datang ke neraka. Karena itu percaya pada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sorga, tentang sorga, Tuhan berkata bahwa Bapa di sorga telah menyediakan tempat tersedia bagi anak-anak Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus untuk kita nanti kelak tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.